Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Awani Al-Mubarakun, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk bersama-sama mempersiapkan diri memasuki bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan sebelumnya saya sampaikan mohon maaf atas keterlambatan. Tadi di jalan apa tuh yang ada Maranatha tuh, Surya Sumantri ya, itu di situ nunggu stopan setengah jam lebih. Kayak kok nggak maju-maju gitu. Alhamdulillah ada sebuah kaidah di dalam fikih disebutkan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa aja yang nggak bisa dikerjakan secara keseluruhan maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan persiapan seorang muslim masuki bulan Dzulhijjah yang insya Allah mungkin besok atau lusa akan bertemu dengan kita semuanya biidznillah ta'ala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini telah memberikan waktu-waktu yang terbaik, yang agung untuk meningkatkan dan menjaga keimanan dan keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ramadan sudah selesai 2 bulan dan sekarang diuji lagi ya dengan bulan yang agung dan telah disiapkan amal-amal yang agung. Jamaah sekalian, ketahuilah kaum muslimin di zaman sekarang banyak yang lalai akan bulan Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bulan ini masuk ke dalam bulan suci. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang ada yang telah Allah tetapkan yaitu 12 bulan Allah tetapkan semenjak diciptakannya langit dan bumi, dan di dalamnya ada 4 bulan yang agung. Bulan apa aja? Bulan yang suci, bulan haram, bulan dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir Rajab. Nah, Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Dan bukan hanya itu, bulan Dzulhijjah ini bulan paling Allah cintai di dalamnya. Secara khusus ada 10 hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilalaikan oleh manusia. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling Allah cintai melainkan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bayangkan, kita tuh taunya Ramadan aja, bulan yang agung. Nah, ternyata ada bulan yang lebih besar lagi dan lebih Allah cintai, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dan bukan hanya hari-harinya yang agung, tapi beramal di dalamnya lebih Allah cintai. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga ada dalam riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana beramal soleh di dalamnya, ibadah di dalamnya, lebih Allah cintai daripada beramal ibadah di 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bayangkan Pak, ini tuh umum. Jadi semua amal soleh nggak bisa menandingi bulan Dzulhijjah. Mau Ramadan, mau malam Lailatul Qadar, nggak bisa menandingi. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad." Jihad nggak bisa nandingi juga, hai Rasulullah. Kata sahabat. Kata Nabi, jihad juga nggak bisa menandinginya. Kecuali yang jihad itu ikut berperang dan kemudian meninggal di medan perang dan tidak kembali lagi baru bisa menandinginya.
Coba bayangkan, kita ini nggak ada jihad kan sekarang di Indonesia, dan kita ini nggak bisa juga berjihad kemana, ya. Dan sekarang disiapkan hari-hari terbaik, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Sekarang Pak, tahu nggak cara nandingi orang yang jihad itu kita harus berbuat apa? Ada yang pernah dengar nggak hadisnya? Jadi ada sahabat datang kepada Nabi, kemudian sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kalau ada orang berjihad dan saya ingin menandingi amalnya, gimana caranya? Kata Nabi, bisa. Kan gini, orang jihad itu kan bisa seminggu, sebulan, bisa juga setahun, bisa juga puluhan tahun, ya. Jihad itu kan namanya perang itu kan terus-terusan. Kayak misalnya perang apa ya? Palestina itu kan sudah berapa puluh tahun. Ini aja perang Amerika sama apa kemarin nih? Sama Iran. Nggak kerasa kan? Ternyata udah ada setengah tahun. Udah mau setengah tahun. Nah, sahabat ini nanya, ya Rasulullah, kalau ada orang jihad, gimana cara nandingi amal orang itu? Kata Nabi SAW, bisa kamu berwudu, kemudian masuk masjid, kemudian sholat, nggak boleh berhenti, dan nggak boleh makan saum terus sampai mujahidnya balik lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Maknanya apa? Maknanya ini amal besar banget dan susah ditandinginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 10 hari yang bisa menandingi ini. Yang bisa menandingi amal jihad ini. Maka di dalam hadis Bukhari tadi kata sahabat, walal jihad nggak bisa menandingi amal 10 Zulhijjah ini, nggak bisa kata Nabi. Jadi ini lebih tinggi lagi daripada jihad. Bayangkan ini ya, datang tiap tahun, tapi kaum muslimin lalai. Ya, banyak yang nggak memperhatikan. Nggak ada perubahan kalau masuk bulan Dzulhijjah. Padahal hari-hari Dzulhijjah itu bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari itu. Kata Allah, wal fajri walayalin asyar. Layalin asyar kata para mufassir yaitu 10 malam dari bulan Dzulhijjah. 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Dan coba punten ya. Gini, dalam setahun, berarti setahun kurang lebih 365 hari, kurang lebih kalau Syamsiah ya. Dalam setahun 365 hari. Kapan Allah ya menetapkan membebaskan makhluknya manusia, hambanya dari api neraka paling banyak di hari apa? Dari 365 hari. Hari apa? Hari Arafah. Di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu 'abdahu minan nar. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka dalam satu hari, melainkan hari Arafah. Ini harinya adanya di 10 dari bulan Dzulhijjah. Ini 10 bulan. Bahkan di bulan Dzulhijjah ini ada hari di mana harinya beramal atau amalan paling agungnya adalah kurban. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, a'zamul ayyami indallahi, kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumun nahar, yaitu hari berkurban. Jadi para jamaah sekalian, kita akan masuki hari-hari yang agung, hari-hari besar yang sekarang kaum muslimin banyak yang lalai. Benar-benar banyak yang lalai. Banyak yang nggak ada perubahan. Kalau masuk Ramadan berubah, kelihatan. Tahu nggak Pak, kenapa kalau di Ramadan kita tuh lebih gampang ibadah daripada Dzulhijjah? Karena di bulan Ramadan itu Allah mengunci semua pintu neraka dan Allah membelenggu semua setan. Dan manusia semuanya disuruh saum, diwajibkan saum. Di mana saum itu salah satu cara mencegah orang berbuat membiarkan syahwat. Lihat. Terus kenapa di 10 Dzulhijjah nggak ada kewajiban saum? Atau misalnya ada yang wajib lain atau setannya dibelenggu. Bulan Dzulhijjah ini sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah ini seperti ujian dari Allah untuk melihat siapa yang masih istiqomah ketika keluar dari bulan Ramadan. Ramadan sudah lewat 2 bulan dan dilihat 10 Dzulhijjah siapa yang masih istiqomah. Maka bulan Dzulhijjah ini
kata Imam Ibnu Hajar, adalah bulan yang paling agung di sisi Allah secara mutlak. Karena di dalamnya berkumpul semua jenis ibadah, bahkan lebih afdol daripada 10 malam dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, karena berkumpul semua jenis syariat. Semua jenis syariat ada di bulan Dzulhijjah. Coba, di bulan Dzulhijjah kita bisa saum, bisa sholat, zakat, sodako, bisa haji, nggak ada haji di bulan Ramadan, bisa kurban, nggak ada kurban di bulan Ramadan. Jadi berkumpul semua jenis ibadah di bulan Dzulhijjah. Bahkan waktu ayat terakhir berkaitan dengan faraid, fardu-fardu, waktu turun itu Nabi sedang wukuf di Arafah. Di bulan apa itu? Dzulhijjah. Yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan agama kamu. Jadi para jamaah sekalian, ini adalah hari yang besar, hari yang agung. Mari kita ajak kaum muslimin untuk semangat menyambut bulan ini dengan amal terbaik. Makanya kalau orang Sunda, ya, hari raya Idul Adha itu disebutnya Raya Gung. Ya, hari raya paling agung. Beda dengan Idul Fitri. Mengkewe sina Raya Gung. Raya Gung, hari raya yang besar. Karena memang hari raya yang paling besar adalah hari raya Idul Adha. Ya, bahkan nggak diharamkan saumnya bukan sehari. Berapa hari? 4 hari ditambah hari-hari tasyrik. Yang tidak ada di Ramadan, tidak ada di Idul Fitri. Hanya ada di Idul Adha. Tapi manusia muslim banyak yang tidak belajar dan akhirnya meninggalkannya. Baik, sekarang amal apa aja yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam hadis, tidak ada hari di mana Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka paling banyak di hari Arafah, maka pantaskan diri kita untuk dibebaskan dari api neraka dengan memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan kata Allah di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah semuanya hai orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Perbanyak istighfar pagi hari, petang hari, malam hari, ya, di perjalanan, ketika adzan dan iqomat, ya. Kemudian ketika sujud, ketika tahiyat akhir. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istighfar yang paling afdol adalah dilakukan ketika sholat. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal apa lagi ya yang diperintahkan atau yang bisa kita perkuat di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah menjaga sholat-sholat wajib dan menyempurnakan sholat-sholat yang sunnah. Yang wajibnya pertama, ya, karena kata Allah dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku cintai, melainkan apa yang aku wajibkan. Berarti harus yang wajib dulu diperhatikan. Habis itu baru yang sunnah-sunnah. Nah, ini sholat-sholat sunnahnya ditingkatkan di bulan Dzulhijjah nanti. Kemudian yang berikutnya adalah haji dan umroh. Tentunya saudara-saudara kita yang mendapat giliran haji, ini amal yang agung. Karena kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada pahala kecuali surga. Kemudian, jamaah sekalian, para salafus saleh mengatakan bahwa amalan di bulan Dzulhijjah yang bisa kita perkuat yaitu adalah memperbanyak zikir. Karena Allah SWT menyuruhnya di dalam Al-Quran. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallah. Ini surat Al-Hajj tentang kurban. Kata Allah tentang bulan Dzulhijjah, wa liyadhkuru smallah, hendaknya menyebut nama-nama Allah. Hendaknya menyebut-nyebut nama Allah. Dan zikir yang paling afdol itu apa, Pak? Zikir itu banyak jenis zikir. Yang paling afdol apa? Yaitu baca Al-Quran. Yang paling afdol adalah baca Al-Quran. Karena kita berzikir dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis sahih kata Nabi, man syaghalahul Quran an dzikri, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ya, daripada meminta
Man syaghalahul Quran wa dzikri, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir. Lihat digandengkan Quran sama zikir. Daripada banyak meminta, maka Allah akan kasih lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi memperbanyak zikir. Di dalam hadis, lalu zikirnya apa yang bisa kita lakukan selain baca Al-Quran? Kata Nabi SAW, fa'aksiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Kata Nabi dalam hadis sahih, maka perbanyaklah di hari-hari itu mengucapkan apa? Takbir, tahlil, dan tahmid. Atau disebutkan dengan di dalam riwayat di Al-Quran itu ada disebutnya al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat di Al-Quran itu kata para mufasir adalah 4 kalimat, yaitu takbir, tahmid, tasbih, sama tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini amal-amal ya yang bisa kita lakukan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di hari-hari itu dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil, takbir, dan tahmid. Nah, ini pernah dijelaskan di bab fikih ya. Kapan takbirnya? Takbirnya itu ada dua macam. Ada takbir mutlak sama takbir muqayyad. Takbir mutlak itu yaitu takbir yang tidak terikat dengan kegiatan apapun. Maksudnya kapanpun boleh dikumandangkan oleh kita. Dimulainya kapan? Dimulainya dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dari subuh tanggal 1 Dzulhijjah. Misalnya malam ini udah 1 Dzulhijjah, dari mulai besok itu sudah dari ba'da subuh sudah mulai disunahkan. Dan ini adalah amalannya para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi takbir di mana aja, lagi jalan, ya, lagi duduk, lagi kerja, lagi apa. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini namanya takbir mutlak. Terus sampai hari raya. Atau sebagian ulama mengatakan sampai khatib naik mimbar. Nah, habis itu yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Maksudnya adalah kita bertakbir setelah apa? Setelah sholat. Ini dimulainya kapan? Dimulainya dari subuh hari Arafah. Berarti subuh tanggal berapa? Tanggal 9. Disunnahkan bertakbir, baik itu berjamaah sholatnya ataupun sendirian. Misalnya ibu-ibu di rumah sendiri. Habis salam, assalamualaikum, kemudian takbir. Begitu juga di masjid. Dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 Asar. Asar tanggal 13 Dzulhijjah. Masyarakat kita coba aja lihat di Kota Bandung. Kebanyakan baru melakukannya kapan? Setelah Idul Adha. Ya, nanti siang, asar, baru tuh. Padahal ini nggak ada khilafiyah. Ini pendapat para fuqaha. Dan ini sunnahnya Nabi SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, ini takbir dulu apa istighfar dulu? Di sini ada khilafiyah di antara para fuqaha. Ada yang berpendapat takbir dulu untuk hari-hari ini karena ini khusus. Dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Habis itu baru istighfar. Ada yang berpendapat istighfar dulu. Jadi ketika salam, assalamualaikum, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Habis itu kalau imam menghadap ke mana? Ke jamaah. Habis itu Allahu akbar. Jadi bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Nah, ini amalan atau zikir yang bisa kita lakukan di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada amal lain yang paling agung di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah berkurban. Disebutkan tadi dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, hari yang paling Allah cintai adalah hari berkurban. Dan berkurban ini disyariatkan di dalam Islam ijma kaum muslimin dan juga ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan dalam sunnah. Di dalam Quran Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar.
Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu wanhar. Wanhar itu kurban. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW berkurban ya, dengan hewan yang gemuk, kemudian bertanduk dan menyembelih sendiri. Dan ini ijma. Nah sekarang kita akan bahas tentang kurban. Para jamaah sekalian, kurban ini ya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dan bentuk ketaatan. Jadi ini kurban ini bukan cuma masalah bagi-bagi daging, bukan, tapi bentuk ketaatan kita dengan apa? Menyembelih takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa menyembelih ini nggak boleh kepada selain Allah. Sekarang ada nggak orang menyembelih kepada selain Allah? Banyak, di Sunda banyak, ya. Di Jawa Barat banyak. Menyembelih dikasih ke pantai apa? Selatan, menyembelih untuk penjaga sawah, untuk apa banyak. Ini nggak boleh, syirik, ya. Nah jadi ini bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka kita akan bahas ya. Soalnya diakhirkan ya. Soalnya ini biar nanti kalian kalau ada jamaah yang masuk ikutan. Salat kalau mazhab Hambali, salat Isya itu afdalnya diakhirkan. Kalau Hambali, ya afdalnya diakhirkan. Karena kata mereka karena Nabi lebih sering mengakhirkan salat Isya. Baik. Kalau Syafi'i dan Jumhur enggak, salat tetap afdalnya di awal waktu. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang kurban. Ya. Kurban ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan sebagai syiar Allah dan bentuk ketakwaan seorang hamba. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itu bentuk orang ini hatinya bertakwa. Jadi sebetulnya gampang melihat orang baik tidak baik itu terlihat dari amal keseharian. Dan diantaranya adalah berkurban. Nah, dan kurban ini ya termasuk sunnahnya kaum muslimin. Sunnahnya kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wa man dzabaha ba'da sholat," siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Id, maka faqad tamma nusukahu, telah sempurna kurbannya dan telah cocok sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Jadi ini bentuk dari sunnahnya kaum muslimin. Jamaah sekalian, ini pentingnya. Kurban itu ya amal ibadah yang salah satu amal ibadah yang digandengkan sama sholat. Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Jadi kedudukannya sangat tinggi. Dan ya hukum kurban sendiri, hukum kurban para ulama terjadi khilafiyah. Ada dua pendapat di antara ulama tentang apa hukumnya berkurban. Jadi kalau definisi kurban gampang ya, pokoknya kurban itu hewan yang disembelih di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik takarub kepada Allah. Sekarang hukum kurban. Madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tiga madhab jumhur mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Adapun madhab Hanafiyah dengan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kurban itu wajib. Bayangkan kalau kurban wajib berarti kalau nggak kurban gimana? Dosa besar. Ya. Kata jumhur sunnah muakkadah. Tapi karena ada yang bilang wajib, maka meninggalkannya ini hukumnya makruh. Jadi orang yang tidak kurban itu makruh. Siapa yang kena hukum makruh ini? Mereka yang punya kelapangan harta. Kata Hanafiyah itu wajib karena ada ancamannya. Kata Nabi, barang siapa ada kelapangan harta dan tidak berkurban, maka tidak boleh mendekati musola. Kata Nabi, tidak boleh dekat lagi tempat sholat kami. Coba Pak Punten, saya mau tanya, lapang itu segimana? Punya uang berapa duit? Orang yang dikatakan lapang dan harus kurban, yang kalau nggak kurban makruh. Punya berapa uang Pak? Hah? Bertahan 1 bulan. Nah, para fuqaha mengatakan orang yang lapang yang disuruh oleh syariat, oleh agama, disuruh berkurban ini, yang punya kelebihan harta, ya, dari kebutuhan pokoknya sampai tanggal 13 Zulhijjah.
untuk dirinya dan keluarganya. Berarti kalau ada sisa dan cukup untuk kurban, berarti dia harus berkurban. Misal, saya tanya ibu-ibu, ya, sekarang misalnya besok tanggal 1 Zulhijjah. Katakanlah sekarang 10-11 hari lagi atau 12 hari lagi ke tanggal 10. Kira-kira butuh uang berapa untuk makan, listrik, air, kebutuhan pokok lah di rumah. Untuk suami, istri, dan anak-anak termasuk bibi yang dinafkahi misalnya kalau ada yang kerja di rumah. Butuh berapa, Pak? Bu? 12 hari butuh berapa juta? Hah? 12 hari 5 juta. Kok ibu-ibunya ketawa? Yang mewah berapa, Bu? Masa 12 hari 10 juta? Ya. Makan apaan? Ya. Berapa? 2 juta. 12 hari berapa, Pak? Ini kalau ibu-ibu bilang 20 juta berarti rata-rata penghasilan bapak-bapak di sini berarti rata-rata penghasilannya 60 juta karena 20 kali 3 berapa, Bu? Kebutuhan makan, ya, makan, listrik, air, listrik tuh misalnya air dan lain-lain. Berapa? 3 juta, oke. Datang ke ATM, ngecek rekening. Ternyata di ATM uangnya ada 10 juta. Ini orang ini termasuk orang yang kalau tidak kurban, ini kena ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat ya, sekarang saya tanya, Pak. Ya, ini kan kurban ini amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan paling Allah cintai. Dan gak bisa ditandingi oleh jihad. Sekarang saya tanya, kalau hari-hari ini terlewat, bisa nggak diganti? Nanti aja lah saya mau kurbannya pas Rabiul Awal, bisa nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa diganti. Tapi misalnya gini, saya lagi mau ganti motor, ya, bisa nggak nanti ganti motornya 5 bulan lagi? Masih bisa. Tapi bulan ini kan nggak tahu akan kembali lagi atau enggak. Nah, jadi kata Nabi dalam hadis sahih, man lahu si'ah, siapa yang punya kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Maksudnya jangan dekat-dekat ke masjid. Hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah ancaman bagi mereka yang lapang harta, yang patokannya adalah punya makanan, punya harta untuk makan sampai tanggal 13 Zulhijjah dan ada sisa harta cukup untuk kurban, nah itulah mereka yang harus kurban. Yang kalau tidak kurban maka hukumnya makruh. Kalau tidak kurban hukumnya makruh. Nah, yang ironi ya masyarakat kita hari ini, orang tuh kalau kurban ngitungnya kurban tuh amalan seumur seberapa kali? Sekali. Jadi kalau diajak kurban, udah saya mau Ustaz tahun lalu katanya. Kurban itu amalan tiap tahun. Allah memberikan kepada kita nikmat, rezeki setiap saat, maka kita diperintahkan untuk berkurban setiap tahun. Ya, kita disuruh berkurban setiap tahun. Jadi di dalam hadis tadi, man lahu si'ah, kata Nabi, barang siapa punya kelapangan, yang dimaksud lapang di sini adalah apa? Memiliki harta cukup untuk makan sampai tanggal berapa? 13 dan ada sisanya. Nah, itulah yang orang kalau cukup kurban, maka itulah yang terkena ancaman dari hadis ini. Nah, maka disinilah kita harus memotivasi para jamaah kaum muslimin ya dimanapun untuk berkurban, karena di zaman sahabat dulu kalau ada sahabat yang nggak bisa kurban karena nggak punya, mereka akan menangis karena nggak memiliki apa-apa untuk kurban. Kenapa? Karena ini amal, kata Nabi tadi, ya lebih agung daripada apa? Daripada semua amalan di luar bulan Dzulhijjah. Nah, taib. Sekarang kita sudah tahu ya hukum kurban dan patokannya seperti apa. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat sahnya kurban. Saya Ustaz mau kurban, apa syarat sahnya? Gampang, bisa dihafal. Syarat sahnya ada 5. 1, hewannya harus bahimatul an'am yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, yaitu bahimatul an'am itu kalimat yang liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu
adalah unta, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Ini syarat pertama, bahimatul an'am. Syarat kedua, hewannya harus masuk ke umur apa? Yang boleh dikurbankan. Kalau mazhab Syafi'i sama-sama Hanafi. Mazhab Syafi'i sama Hanafi beda sama Hambali. Perhatikan, kalau mazhab Syafi'i unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing embe 2 tahun, dan domba 1 tahun. Domba 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, kemudian unta 5 tahun. Kalau Hambali, ini mungkin kalau sering dengar kajian-kajian ustaz-ustaz dari Madinah, ya, dari ulama-ulama Saudi, termasuk ya saya dulu kuliah di Madinah, mendapatkan ilmu mazhab Hambali, yaitu kambing itu domba itu 6 bulan, kambing itu 1 tahun, lengkap 6 bulan, lengkap 1 tahun, dan sapi itu lengkap 2 tahun. Nah, umurnya kalau kurang dari sini nggak sah dikurbankan, nggak boleh dikurbankan. Itu syarat kedua. Ini kita percepat. Syarat ketiga yaitu selamat dari cacat, dari aib. Nah, di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad, kata Nabi SAW, la yajuzu minat tuhaya, nggak boleh dari hewan kurban yang punya 4 sifat. Satu, yaitu yang pecak, yang jelas pecaknya atau buta jelas butanya. Yang kedua, yang pincang jelas pincangnya. Yang ketiga, yang sakit jelas sakitnya. Yang keempat, yang kurus sekali sampai tidak ada tulang, tidak ada sumsumnya. Saya ulangi lagi, pertama yang pecak atau buta, yang kedua yang pincang atau patah kakinya, yang ketiga yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang keempat apa? Yang kurus sekali. Dari 4 ini para fuqaha mengatakan bahwa semua jenis penyakit hewan yang membuat sapi itu menjadi jelek dagingnya, itu yang nggak boleh kalau terkena penyakit itu. Contoh, beberapa tahun lalu kita di Indonesia kena musibah penyakit apa? PMK, ya, mulut dan kuku, ya. Itu banyak. Saya punya kawan saya di orang Bandung, punya perusahaan di Jakarta, jadi tiap hari di Jakarta. Itu kalau kurban tuh yang gede-gede, itu nggak pernah kurban kecil. Nah, waktu PMK itu dia sudah nyiapin kurban sapi Brahman. Sapi Brahman tuh kayak PO. Harganya tuh kalau nggak salah 85 juta. Sendirian dia biasanya kalau kurban satu sapi sendiri. Udah disiapkan tuh. Pas 2 minggu sebelum kurban terus kena kukunya. Duduk aja terus. Nggak bisa berdiri. Maka kata para ulama, semua penyakit hewan sapi, hewan kurban yang bisa berdampak kepada apa? Dagingnya ini yang dilarang untuk dikurbankan. Akhirnya pas sudah dicoba diobati dan segala macam upaya, mendekati hari Idul Adha nggak bisa juga. Akhirnya sudah nggak sehat-sehat, ya sudah keburu meninggal, keburu mati. Akhirnya disembelih di tempat, kemudian dagingnya dijual ke RPH. Jadi nggak jadi kurban, nggak bisa dikurbankan. Jadi ini hewan yang nggak boleh dikurbankan. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah kurbannya dilakukan di waktunya. Waktu kurban itu dari hari raya Idul Adha tanggal 10 dari mulai terbitnya matahari setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id nggak sah. Kata Nabi, man dzabaha qabla sholat, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu sembelihan sendiri, bukan termasuk apa? Kurban. Jadi berarti harus kapan? Setelah sholat. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka itu termasuk sesuai dengan sunnah kami. Sampai kapan ini dilakukannya? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Ini waktu berkurban. Nah sekarang ini, boleh nggak kurban malam hari? Boleh. Pokoknya dari mulai terbitnya matahari tanggal 10 setelah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 13. Baik. Kemudian yang kelima terakhir, syarat sah kurban yaitu niat berkurban. Sekarang punten ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang kurban di Masjid Nurul Awani, ketika transfer set kirim. Itu udah ada niat belum atau cuma transfer aja?
harus ada niat. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal mesti ada niat. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dikasih pahala atas apa yang diniatkan. Sekarang saya tanya, di tanggal 10 Zulhijjah ada orang bawa kambing ke sini. Pada KM ini ada kambing. Terus satu lagi datang, pada KM ini ada kambing. Mana yang kurban dan mana yang akikah? Cara beda ini apa? Niat. Cara beda ini adalah niat. Jadi wajib ada niat dan termasuk syarat sahnya kurban. Nah, karena Bapak Ibu, saya ingin sampaikan. Ini penting sekali. Ketika sudah niat, ya, maka niat ini juga nantinya akan mempengaruhi amalan, pahalanya untuk saya sendiri apa untuk keluarga. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, hadhihi minka wa ilaika, ya Allah, ini dari engkau dan aku kurbankan kepada engkau dari aku dan siapa? Keluargaku. Dari aku Muhammad dan keluargaku. Berarti Nabi meniatkan itu kan? Niatkan. Maka para fuqaha mengatakan, Anda kalau ingin menggabungkan keluarga untuk dapat pahala harus diniatkan. Itu satu. Yang kedua, sekarang ya, apakah niat berkurban ini cukup berniat atau juga harus ada niat untuk, sekarang ini kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dohan Nabi SAW, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, kabsyaini amlahaini kornaini bertanduk. Kemudian kata di hadis itu disebutkan zabaha binafsihi, Nabi nyembelih dengan siapa? Tangannya sendiri, biadihi. Kemudian wasama wakabar, mengucapkan bismillah dan bertakbir. Sekarang saya tanya, bapak-bapak yang kurban, misalnya di semua masjid datang kurban, itu waktu nyetor uang, nyetor DKM sudah saya transfer ya 5 juta, itu kurban saya. Sekarang saya tanya, selesai nggak kurban? Belum. Kurban tuh harus disembelih. Maka para ulama mengatakan orang yang berkurban ini wajib mewakilkan kepada orang lain kalau dia nggak ngurus sendiri, karena di zaman dahulu nggak ada panitia kurban. Ya, adanya zaman sekarang, dan juga nggak semua negara. Di Saudi kan nggak ada. Saudi ada peternakan semuanya. Nah, jadi sekarang saya tanya, ya waktu orang berkurban ke masjid ini, ya mewakilkan nggak Pak? Mestinya dia mewakilkan, Pak, ini kurban saya titip penyembelihannya dan pendistribusiannya. Karena kalau bayar itu, kurban bukan itu bayar. Bukan, kurban itu adalah mengalirkan apa? Darah. Dan kemudian membagikan dagingnya. Itu namanya kurban. Ya, sekarang kalau daftar belum tuh, maka para ulama mengatakan ketika seseorang tidak bisa menyembelih sendiri, maka dia wakilkan kepada orang lain. Berarti kalau zaman sekarang diwakilkan ke siapa? Ke panitia. Ya, wakilkan ke panitia. Nah, ini punten bisa saya sampaikan. Banyak masyarakat hari ini kalau berkurban itu anggapannya dia bersedekah ke masjid atau dia berbuat baik untuk siapa? Untuk masjid. Nah, ini keliru. Kurban itu amal kita kepada siapa? Kepada Allah yang harus kita sempurnakan. Kalau mampu sembelih sendiri. Kalau enggak, maka wakilkan. Pada KM, panitia, saya titip ini, saya wakilkan ke panitia. Terima kasih. Makanya di masjid saya dulu ya, di masjid saya itu tiap tahun kurban tuh 15 sapi. 15 sapi, 15 domba gitu. Nggak pernah dilebihin. Oh, nggak pernah nerima. Kalau kelebihan repot. Pernah suatu hari ada jamaah datang ke masjid. Terus bilang gini, pada KM katanya, terus saya kan pembina di masjid itu. Pada KM, tolong dong DKM itu bikin sertifikat tanda terima kasih ke pekurban. Jadi kalau kurban di masjid ini ada apa namanya? Sertifikat. Jadi DKM itu ngucapin apa? Terima kasih telah berkurban di masjid Nurul Awani. Terus saya bilang, Bapak keliru, harusnya Bapak yang bikin sertifikat untuk kami panitia. Bapak sudah minta tolong ke kita, udah nggak bilang, minta
minta dibikinin. Panitia ini nggak digaji, ya. Nyari hewan kurban itu agak susah, nyari jauh-jauh hari. Udah gitu kalau ada masalah kepada hewannya yang bertanggung jawab siapa? Panitia. Ya. Harus distribusi. Bapak tuh harusnya pekurban bikin ucapan terima kasih ke panitia. Bukan panitia ke Bapak ini. Keliru kata saya. Kurban itu amalan Bapak di hadapan Allah. Kita tuh bantu mengkoordinir agar ini jadi syiar Allah yang besar dan agar kaum muslimin kemudian merasakan nikmat ini bersama-sama dan terlaksana dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan di masyarakat. Makanya pernah saya kurang lebih 5 tahun lalu lah. Itu Pak, pernah subuh-subuh sebelum sholat subuh ada orang ngirim sapi ke masjid. Ngirim sapi, nurunin sapi di depan masjid. Terus saya ditelepon, Pak Ustadz, ini ada yang ngasih sapi satu. Saya nggak nerima. Karena harus nyiapin apanya? Kan udah dihitung tuh. Harus nyiapin plastiknya untuk alat distribusi. Terus nanti si jeruan ini, kalau saya kan nggak pernah ngambil jeruan. Jeruan tuh langsung dikasih ke Karang Taruna RT atau siapapun yang menerima. Itu udah dijadwal ini. Terus berbagai perhitungan lah, pokoknya duhur tuh harus sudah beres. Biasanya kami tuh duhur itu selesai. Jadi jam 2 tuh udah beres-beres tempat. Pernah pas hari Jumat itu ya adzan Jumat berkumandang, sapi udah selesai semua disembelih, udah diturunin daging. Nah, kita sudah buat targetan. Saya bilang ini, Pak, Bapak lihat nggak itu baligo yang gede itu di depan komplek? Ada tulisan, kurban paling lambat tanggal sekian. Iya tahu Pak Ustadz. Nah, sudah ikuti itu kata saya. Terus saya carikan tuh ada masjid Istiqomah yang Citarum itu mau nerima. Itu Pak kesana aja mangga dibawa. Ini tuh karena sering menganggap kalau ibadah itu, kalau saya kurban ke masjid itu saya habis berbuat baik ke masjid. Enggak, bukan gitu, keliru. Kurban itu amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang berarti ketika kita kurban harus niat dan juga disampaikan ketika misalnya menitipkan kemana? Ke masjid untuk diwakilkan dari mulai penyembelihan sampai apa? Sampai pendistribusian. Penyembelihan dan pendistribusiannya. Barusan tadi pagi saya ngisi di daerah Gerlong kajian tentang fikih kurban. Mereka cerita banyak ada beberapa orang dari jamaah yang bawa kambing tapi nggak mau bayar operasionalnya. Ya, suruh sembelih sendiri aja. Gimana nggak mau bayar operasionalnya? Kan nyebarin itu perlu apa? Perlu perlengkapan, perlu peralatan gitu. Ini lucu-lucu ya. Punten ya, saya tuh saya tuh nyembeli sapi, punten Pak. Saya nyembeli sapi itu dari usia 19 tahun. Jadi kurang lebih sekarang udah 20 tahunan nyembeli sapi itu. Jadi yang macam-macam tuh udah pernah ngalami. Pernah saya lagi duduk nih, udah nyembeli berapa gitu. Lagi duduk, pisau tuh udah simpan. Tiba-tiba ada jamaah yang kurban sapi sendiri. Tiba-tiba teriak, ini sapi saya mana yang nyembelihnya, sini dong cepetan katanya. Ayo dimulai dong, dimulai. Pencetnya lira saja. Minta sopan, ya nggak minta tolong, nggak mewakilkan. Anda anggap Anda tuh panitia juga berkurban, ya panitia juga berkurban, Anda berkurban, kita ini lagi ta'awun, saling tolong menolong, bukan Anda berbuat kebaikan untuk untuk masjid, bukan kata saya. Ini keliru kata saya. Saya bilang tuh Pak pesona tuh di itu sok pencitnya lira, besok sembelih sendiri kata saya. So, oh nggak bisa Pak Ustadz, yang benar akadnya kata saya. Ya akadnya apa ini? Minta tolong atau apa? Kecuali profesional dibayar ya, di RPH. Dulu tuh saya suka jual beli sapi ya waktu di Tasik. Pernah punya sapi juga. Tiap Rabu itu suka jualan sapi di pasar sapi Manunjaya Pak. Itu nanti kalau udah gede kirim ke RPH gitu. Nah di RPH itu ada standarnya itu. Jatuhin sapi nyembelih berapa, ngulitin, terus sampai motong berapa potong berapa, sampai kecil-kecil berapa gitu. Itu ada standarnya. Tapi ini masjid kan nggak bikin standar gitu. Nah jadi
Ini perlu difahamkan ke masyarakat. Jadi bagusnya masyarakat itu kalau menitipkan sekalian juga minta tolong diwakilkan. Pak, tolong Pak Panitia wakilkan penyembelihan hewan kurban saya dan juga pendistribusiannya. Terakhir, sekarang oh ya, sunnahnya apa aja? Sunnahnya disegerakan, menyaksikan itu sunnahnya, dan menyembelih sendiri sunnahnya. Kemudian sekarang terakhir, cara pembagiannya. Gimana cara bagi hewan kurban? Saya jelaskan secara ringkas saja. Cara membagi hewan kurban itu dua cara. Para fuqaha mengatakan cara pertama yaitu dibagi tiga. Lihat dibagi tiga tuh bukan berarti harus sama, bukan. Jadi bagi tiga tuh dibagi ke tiga kelompok. Satu dimakan oleh pekurban, dua dikasih ke orang kaya bentuknya hadiah, tiga dikasihkan ke fakir miskin bentuknya apa? Sodako. Saya ulangi lagi, cara pertama dibagi berapa? Tiga. Dimakan oleh pekurban, dikasih ke orang kaya bentuknya apa? Hadiah. Yang ketiga dikasih ke fakir miskin bentuknya sodako. Apakah ini ada ukurannya? Para fuqaha mengatakan untuk pekurban maksimal sepertiga, tapi afdolnya sedikit saja yang dimakan oleh pekurban. Maksudnya tidak sebanyak itu. Kenapa? Karena lebih banyak fakir miskin lebih afdol. Tapi sesuai keadaan. Kemudian cara yang kedua yaitu dibagi dua. Satu dimakan oleh pekurban dan 2/3 lagi dikasihkan ke fakir miskin. 2/3 lagi dikasihkan ke fakir miskin. Nah sekarang ya. Perhatikan Pak. Punten ya. Orang yang kurban itu ada dua macam. Ada kurbannya sunnah. Kurban sunnah itu yang ini kurban kita. Ada yang kurbannya wajib. Kurban apa? Kurban wajib, kurban apa? Nazar. Selain nazar apa lagi? Wasiat orang tua. Orang tua udah meninggal, sebelum meninggal berwasiat agar kurban atas nama bapak dan bapaknya udah meninggal. Nah, perhatikan punten. Orang yang kurbannya kurban wajib, maka seluruh dagingnya nggak boleh ada yang dagingnya tidak boleh sedikit pun dimakan oleh pekurban. Semuanya 100% dikasihkan ke fakir miskin. Bukan hanya kurban, termasuk dam, hadiu, dam kurban wajib di mana? Yang haji nggak boleh tuh, suka ada jemaah haji ke Mutoib, Kang, nanti daging untanya mau dong masakin katanya dikit. Nggak boleh, ini wajib, Anda ini dam wajib, nggak boleh makan. Jadi yang wajib-wajib nggak boleh dimakan. Maka kalau ada orang datang sini, Pak DKM, punten ini saya manazar kurban tahun ini. Nanti pas hari raya datang sini, mana jatah saya? Maka nggak ada apa? Nggak ada jatah, nggak boleh ngambil dari dagingnya. Ya, nggak boleh ngambil dari daging. Yang kedua, ada namanya tadi kurban sunnah, tadi yang dibagi tiga atau dibagi dua. Nah sekarang, gimana caranya biar ini katakan sah? Para fuqaha mengatakan yang paling penting yang jadi standar kesabsahan adalah harus ada daging yang sampai ke fakir miskin, dan itu hukumnya wajib. Harus ada daging yang sampai ke fakir miskin, hukumnya apa? Wajib. Dan ada syaratnya. Ini saya bacakan. Syaratnya yang pertama min lahmiha, ini yang harus sampai ke fakir miskin, harus daging. Nggak boleh ngasih apa tuh? Kulitnya, jeroan. Udah ada dikasih tuh warga sebelah jeroan 5 ekor jeroan, nah, harus dagingnya. Yang kedua, nai'an la matbukhon, harus mentah, nggak boleh dimasak. Maka para fuqaha mengatakan kurban dikornetkan itu, ya, dijadiin rendang, itu menyelisih syiar Allah dan menyelisih sunnah. Dan itu ijtihadnya ulama sekarang. Ijtihad, ya sudah, namanya juga khilafiyah. Tapi fuqaha mengatakan karena kurban bukan hanya masalah apa? Makan, tapi masalah syiar takwa menyembelihnya. Jadi ya saya tuh hampir tiap tahun suka dikirimin kornet dari sebuah lembaga yang suka dikornetin, itu kan ada di Bandung. Pak Ustadz katanya gitu, ini dari kantor kornet itu nyunah ya teh, tapi enak lah tenan. Ya, jadi kata para fuqaha nai'an lamat buhan, nggak boleh dimasak. Yang ketiga, basahlah mujaffafan, tidak boleh kering. Kering itu berarti apa? Kayak
yang dijemur itu apa namanya? Dendeng. Kemudian la yutasaddaq qalilan, enggak boleh yang disedekahkan sedikit, harus yang banyaknya yang disedekahkan. Ya, yang sedekahkan yang banyaknya. Dan syarat yang terakhir fakir atau miskin, harus orang fakir atau orang miskin. Nah, ini punten Pak ya. Di beberapa masjid ada yang kurban tuh gini. Ini 2 sapi sudah kumpul nih, udah beres dibungkus. Nah, ini udah buat warga komplek dulu. Nanti untuk yang di luar orang miskin, fakir miskin pakai sapi yang berikutnya. Alah, sudah di sapi 1 2 berarti nggak ada yang ke fakir miskin. Hati-hati. Ya. Karena ini hukumnya wajib, harus ada yang ke fakir miskin. Maka Pak tahu nggak kalau Bapak lihat ya kayak RPH di Jepang itu ya sampai daging-daging itu kan ada apa namanya ada kodenya tuh ya, kalau ada masalah tuh ini yang mana sapinya gitu ketahuan kandangnya di mana, yang mana sapinya. Nah, kurban itu harusnya panitia itu tahu sapi 1 di sini, sapi 2 di sini. Jadi sapi 1 ini berarti harus ada sebagian kemana? Ke fakir miskin. Berarti harus langsung disisihkan. Ini dari sapi 1 sudah masuk ke fakir miskin udah ada. Berarti nanti ini ke yang misalnya orang kaya bentuknya hadiah tadi atau yang buat mudohi. Kemudian begitu sapi 2, sapi 3. Yang agak repot kambing. Yang jarang kekontrol. Kambing itu Pak, kalau yang kecil-kecil ya disembeli, dagingnya itu paling jadinya 15 bungkus. Apalagi kalau kurus mah 10 bungkus itu deh. Nanti 10 bungkus deh dibagiin ke warga habis itu. Orang kaya semua. Nah, ini gimana? Nah, di sini sebutkan para fuqaha mengatakan kalau nggak ada yang sampai ke fakir miskin, maka pekurban wajib membeli daging dan kemudian menyebarkan ke fakir miskin sebagai gantinya. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya saya bilang Pak ya ke beberapa jamaah di berbagai masjid. Kemarin saya ngisi di rumah yatim ya tentang fikih kurban untuk donatur-donatur rumah yatim se-Indonesia. Saya bilang ngurusin kurban itu nggak gampang, harus punya ilmu, tanggung jawabnya berat. Maka pekurban itu harusnya mewakilkan dan berterima kasih kepada para panitia. Karena ini tugas yang luar biasa, ya tugas yang luar biasa. Nah sekarang ada pertanyaan, Ustadz, ini kalau ada 7 orang, sapi terakhir itu ternyata yang ngumpul baru 5 orang. Ini 2 orang lagi masih kosong. Boleh nggak gabung sama yang akikah? Ini di komplek ini ada yang akikah datang. Anak saya laki-laki. Boleh nggak ikutan ke situ? Para fuqaha mengatakan sah kurbannya. Jadi kurban yang 5 orang ini sah dan yang 2 orang ini akikahnya juga hukumnya sah. Hukumnya apa? Hukumnya sah. Nah, jadi ini berkaitan dengan kurban masih banyak lagi kayak misalnya di beberapa daerah itu ada yang gini. Sapi terakhir cuma 3 orang yang daftar, 3 orang. Berarti sisa berapa? 4. Terus ada warga komplek tukang daging di pasar. Udah 4 mah sama saya aja buat jualan gitu. Suka ada tuh. Ya, pernah ada yang nanya ke saya, "Itu sah enggak Ustaz?" Sah kata saya. Bagi yang 3 orang sah, bagi dia mah ya niatnya apa? Buat jualan. Ya. Jadi dia ngambil buat jualan. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan pendistribusian daging kurban. Jadi kalau kurban wajib maka nggak boleh ngambil sedikit pun dari dagingnya. Nah, tapi kalau kurban sunnah dibagi 3 atau dibagi 2. Berarti harus ada pos yang wajib, pos yang sunnah. Ya. Pos yang wajib ini yang fakir dan miskin. Nah, ini amalan kurban yang insya Allah sebentar lagi akan datang dan ini amal paling Allah cintai ya. Dan bahkan tadi disebutkan dalam hadis amal-amal di 10 Zulhijjah ini tidak bisa ditandingi oleh jihad kecuali orang mujahidnya. Para mujahidnya tidak kembali lagi gugur di medan jihad, baru bisa menandingi. Mari kita memperbanyak amal dan berkurbanlah ketika ada kelapangan, karena tadi meninggalkan hukumnya makruh bagi yang lapang. Bagi yang lapang. Baik, mungkin saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya silakan Pak, atau 7 menit. Assalamualaikum. Ya. Yang nggak kurban. Ya, yang nggak kurban
bisa beramalkan kata Allah fattaqullaha mastata'tum di surat At-Taghabun, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa bersedekah, sedekahlah. Ya, dikatakan para salafus saleh dahulu yang nggak bisa berkurban dan hanya punya telur ya bersedekah dengan telur gitu. Atau minimal ikut membantu orang-orang yang sedang kurban karena ini bentuk syiar Allah. Gitu. Ikutan ya. Yang kata para ulama gini, manusia yang paling jelek ya, yang paling buruk akhlaknya di hari kurban adalah orang yang lapang, tidak kurban tapi nungguin daging. Beneran, itu bukan saya yang bilang ya, para ulama. Orang yang lapang, ya lapang tapi tidak kurban, tapi nungguin daging. Mana ya teh? Cacan dongkap di masjid beda nyate. Ya. Ini tidak punya akhlak. Baik, ada lagi bapak-bapak? Ya, satu lagi. Selama ini kan kurban apa ya? Sapinya banyak. Terus yang utamakan tuh warga dulu Pak, sisanya ke luar gimana? Ya, yang penting harus ada ke fakir miskin. Apa ya? Bahkan yang ke luar apa kayak kambing gitu. Kayak sisa-sisa kalau kita makan di sana mah ambil apa sepuluh atau tujuan lah. Kalau warga biasanya dipilih yang bagus. Iya. Saya juga suka jadi panitia lah. Yang bagus-bagus. Sisanya yang keluar itu sisa-sisa gitu. Itu gimana? Berarti saya ya harus diluruskan, nggak boleh. Karena kalau sedekah itu harus yang terbaik. Surat Al-Insan Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan dia ngasih makan, ngasih makanan ke orang lain ala hubbihi yang dia suka. Ieu mah domba mah teu enak kabaturkeun we, berarti teresep. Ya, harus yang dia apa? Yang dia suka. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kata Allah. Cirinya mereka itu kalau ngasih enggak minta tanda terima kasih dari orang lain. Jadi harus ada yang ke fakir miskin dari setiap yang kurban. Kalau dari sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing. Ini bahaya loh ini urusan bagi-bagi daging kurban ini. Makanya repotnya kenapa? Karena kita kurban sekarang bareng kalau zaman sahabat dulu semua orang di rumahnya punya apa? Punya kambing. Kalau sudah hari habis sholat Id, ngambil kambing, pencit gitu. Terus langsung dibagi, nanti dibagi-bagi gitu. Nah, kita kan dikumpulin nih. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi harus teliti, ya harus teliti dalam bagi. Tanggung jawabnya besar itu di hadapan Allah. Silakan Pak, ini panitia kalau masalah ya. Ya, tadi kelewat yaitu sunnah-sunnah kurban tidak memotong itu dimulainya dari hari pertama Zulhijjah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ummu Salamah. Hadis sahih, kata Nabi, "Idza dakhalatil asyar", kalau masuk 10 Zulhijjah. Jika masuk bulan, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang mau kurban, maka enggak boleh potong kuku, cukur rambut dan lain. Sampai kapan? Hatta sampai dikurbankan hewan. Pribadi, keluarga. Misal kurban saya atas nama saya dan juga istri anak di bawah gitu. Itu kan pahalanya digabungkan pahalanya aja. Kalau yang kurban mah tetap sendiri yang dihitung. Ya, beda pahala sama amal kurbannya beda lagi. Jadi yang kena apa nggak boleh potong kuku dan lain-lain itu yang kurban. Dan gini Pak, ya. Punten nih. Bagi pekurban berarti harus ada report dari panitia. Ini si kurban saya sudah disembelih atau belum. Kan jamnya beda-beda, betul nggak? Jamnya beda-beda. Gitu. Tapi ini ada satu hal yang penting saya sampaikan. Kalau kurbannya nazar dan terkena cacat, misalnya pincang pas jatuh dari apa? Dari truk jatuh gitu, terus pincang kakinya patah. Maka para fuqaha mengatakan kalau kurban wajib tetap harus disembelih walaupun tidak memenuhi syarat, karena hukumnya wajib, nggak gugur. Jadi tetap harus disembelih. Ada lagi?
Ya, boleh. Nanti kalau panitianya orang kaya berarti bentuknya apa tadi? Hadiah. Boleh. Kan tadi pembagiannya punya 3. Ada yang dimakan sama pekurban, ada yang dikasihkan ke orang kaya bentuknya apa? Hadiah, dan yang wajib yang ketiga yaitu dikasihkan ke fakir miskin bentuknya sedekah. Nggak apa-apa digulai gitu, asal ulah sahiji sapi digulai. Nggak ada yang ke panitia. Silakan di belakang dulu. Nanti keluar. Ya, ya, ya itu tanggung jawab pekurban, nggak ada kaitan sama, kecuali ada akad, misalnya panitianya itu yang jual sapi misalnya, ya panitia yang juga menjual apa, sapi, dan bertanggung jawab sampai hewannya disembelih gitu. Tapi kalau nggak ada akad ya enggak, itu punya, hanya nitip aja, ya punyanya pekurban. Dan nggak bisa pekurban marah-marah ke panitia. Panitia tuh bantu ngurusin kurban. Makanya biaya pengurusan kurban itu harus diadakan, karena kalau nggak diadakan gimana caranya membagi. Baik kalau kurban banyak itu, repot. Kemarin saya ngisi kan di rumah yatim, saya tanya tuh, biasanya berapa nyembelih di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah? Kata mereka biasanya 700 ekor. Kata saya itu gimana ngurus sih coba. Bukan hanya motongnya dan daninya. Ya, baginya itu gimana? Ya, ngatur distribusinya. Itu kan wah repotnya luar biasa itu. Ya. Jadi amanah yang besar. Makanya apa namanya, kalau ada misalnya pekurban, kita bebankan operasional itu bukan beban, itu tanggung jawab siapa? Pekurban. Biaya operasional harusnya dari pekurban. Silakan Pak. Ya, sapi ya, 2 tahun lengkap. Nggak tahu. Ya, ya. Para ulama gini, 2 tahun lengkap atau sebelum 2 tahun kalau giginya sudah lepas semua. Gigi apa namanya itu? Susu kalau bahasa manusia. Kalau gigi susunya udah lepas semua sebelum 2 tahun itu sudah boleh, sebagian fuqaha. Ada yang mengatakan pokoknya tetap harus nunggu sampai 2 tahun, karena dalam hadisnya sharih jelas gitu. Nah sekarang gimana, kan panitia nggak tahu, tanyakan ke tukang, maka cari tukang sapi yang amanah, ya, yang amanah. Ya, tukang sapi pasti akan bilang tinggali mah garendut, semua tukang sapi gitu, mau sapinya kecil mau kurus pasti bilangnya gitu. Ya beneran ya, saya tuh dulu tiap Rabu ke pasar sapi Pak, ya di Manunjaya itu, bawa sapi pulang, bawa sapi, jual sapi gitu, tukang sapi mah gitu. Nah sekarang kalau ketemu tukang sapi, Pak Ustadz tingali ya mah garmut pas kasah wae kata saya. Ya, jadi gitulah. Ya, hijriah. Dan 2 tahunnya 2 tahun lengkap. Jadi bukan kurang 2 hari, kurang 3 hari, bukan. Ya. 2 tahun ini 2 tahun lengkap. Ya. Kan kalau lahir begini punten ya, kalau orang Indonesia, orang-orang sekarang kalau merayakan ulang tahun, hitung-hitungnya apa Pak? Bukan, kalau orang misalnya gini, lahir tanggal berapa? Besok tanggal 17 ya. Lahir tanggal 17 Mei misalnya. Lahir tanggal 17 Mei. Biasanya orang ngeraya ini dari tanggal berapa? Dari jam berapa? Dari jam 00. Padahal misalnya lahirnya jam 22.
Nah kalau dalam Islam tuh enggak, jadi dihitung tuh sampai ke apanya jamnya. Jadi jam berapa itulah waktu sama kayak balik, haid gitu. Ya, kalau peternak-peternak yang bagus mah, iya ada artinya amanah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Ya, ya ini tadi belum saya bahas. Ini banyak yang belum saya bahas karena waktu ya. Apa hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Niat kurban untuk orang yang sudah meninggal, tiga mazhab mengatakan sah kurbannya, yaitu Maliki, Hanafi, sama Hambali. Kalau Syafi'i enggak. Syafi'i bilang sahnya kalau wasiat. Saya ulangi ya. Tiga mazhab bilang sah. Mereka mengkiaskan, nggak ada dalilnya tuh. Dalilnya kias. Kias tuh menyamakan dengan seperti sodakoh sama haji. Jadi ini juga sah gitu, kata tiga mazhab. Kalau Syafi'i mengatakan sahnya kalau orang tua kita apa? Wasiat. Tapi kalau wasiat berarti berubah kurbannya jadi kurban wajib. Nanti pekurban nggak boleh ngambil apapun dari daging. Misalnya datang ke sini ini atas nama orang tua, suka ada misalnya almarhum. Nah itu tanya tuh ini wasiat atau apa? Ya kalau wasiat nggak boleh ngambil, ya nggak boleh ngambil dagingnya. Ya, itu nggak boleh dimakan. Nggak ada khilafiyah di antara para fuqaha. Ya nggak ada khilafiyah. Gitu. Iya boleh. Para fuqaha mengatakan sah. Ya. Para fuqaha mengatakan sah. Bahkan kalau mazhab Syafi'i gini. Bentar nih saya jelasin. Misalnya sapi ke terakhir tinggal berapa tuh? 5. Yang daftar udah habis. Kosong berapa? 2. Tiba-tiba ada orang Kristen datang. Saya ikutan lah. Gitu. Tapi saya mah nggak kurban, itu aja sosial. Gitu. Apakah kurbannya sah? Kalau Syafi'i bilang sah. Selama mereka ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mazhab Syafi'i mengatakan sah. Gitu. Kenapa? Ya, enggak. Ya kalau maksudnya nggak bisa digabung, tapi kalau cuma kambing ya nggak apa-apa, sosial kan, boleh. Sering ada masjid, tadi sore saya ngisi sebelum kesini di Masjid Setrasari, itu sering sih tuh suka cerita DKM-nya. Tiap tahun ada orang Hindu ngasih 2 kambing. Buat apa? Ini mah ngasih aja, ngasih bagi-bagi weh. Diterima nggak usah diterima, nggak apa-apa. Sembelih dengan nama nama Allah, kasihkan ke fakir, miskin, gitu. Nggak apa-apa, diterima. Iya, ini ru'yahnya pemerintah. Tapi ini kalau kita ini misalnya di sini tanggal 8 dan di mana? Di tanah suci udah wukuf, berarti kita tanggal 8 niat saum Arafah. Iya, tapi nanti tanggal 9 saum lagi, kan ada hadis saum tanggal 9. Dibolehkan. Terus saya ini ya nitip gitu ke panitia, kalau kurban itu kunci nomor 1 itu masalah kurban itu masalah pisau. Ya, itu semua keterlibatan orang di dalamnya itu pisau itu menentukan. Ya, maka saya di beberapa masjid yang saya bina itu sekarang rata-rata kurban 12 ekor sampai 15 tuh duhur tuh udah selesai. Karena nggak boleh ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang jadi panitia bawa pisau dapur, nggak boleh. Jadi kita pisaunya nyiapin sendiri dan diasah sama kita dari sebulan sebelum kurban. Jadi setiap malam tuh ngasah disiapin. Nanti yang udah diasah dikasih label, asah kasih label, asah. Jadi nanti panitia tuh datang di depannya udah ada timbangan, tatakan sama pisau. Nanti selama proses pemotongan nanti ada 1 orang tugasnya ngasah. Ngasah itu ada ilmunya, nggak bisa dikasihkan ke sembarangan orang.
harus tahu greennya, harus tahu asahannya pakai apa, fungsinya honing apa, ya, fungsinya sharpening apa, fungsinya asahan batu apa. Kalau nggak ngerti ngerusak pisau. Saya pernah ngurusin kurban di daerah hari ketiga, kan biasanya hari pertama di komplek, hari kedua di mana, hari ketiga ke kampung gitu. Istri saya baru beli Tramontina yang bagus. Pas lagi itu Pak, lagi beres-beres ini, dilihat patah itu tengahnya. Ya Allah, siapa yang pakai ini? Pada diem ini ya, warga lagi dilatih kan, warga-warga. Kayaknya mah dipakai buat motong tulang. Ya. Jadi itu kunci itu. Apa yang ngasah itu ada kunci. Makanya kalau saya biasanya ada satu orang standby ngasah. Jadi kalau udah nggak ini kasihkan, diasahin gitu. Kalau pakai batu-batu. Nanti jalan lagi. Makanya duhur tuh udah bisa selesai. Jadi jam 2 tuh udah bisa makan sate warga. Ya, hilang. Nggak pakai tanda kali. Ya berarti harus ada PJ logistik dan harus pakai tanda. Jadi biar ibu-ibu, kan kebanyakan yang motong daging ibu-ibu ya, itu nggak usah bawa pisau dari rumah, belilah pisau apa disiapkan sama panitia. Nah itu tuh inventarisir yang diambil ya sebagian dari biaya operasional kurban. Jadi itu bisa tiap tahun tuh dapat pahala terus tuh dipakai buat kurban. Baik, ya terakhir satu lagi, silakan Pak. Ya, yo ya, ya betul. Ya, sebetulnya kalau di dalam fikih nggak ada patokan gramnya, cuma tadi disebutkan tidak boleh sedikit. Jadi sedikit itu para fuqaha mengatakan dikembalikan kepada kebiasaan di daerah masing-masing. Sekarang orang cukup buat nyate, bikin sop, bikin apa buat orang-orang miskin, orang biar di rumah tuh masak misalnya, itu segimana gitu. Makanya punten Pak ya. Kalau saya di tim saya itu ada pelatihan cara motong dagingnya. Jadi satu kresek itu jarang tuh sampai potong-potong banyak tuh jarang. Rata-rata satu kelas itu satu potong gitu, blok blok blok. Jadi tim tuh udah pada ahli apa namanya motongin daging tuh untuk misalnya 500 gram, tuh potong 500 gram. Jadi tambah tulang 1 kilo gitu. Itu cukup, ya. Atau 600 gram cukup, 500 atau 600 gram cukup. Ya. Kalau ingin mewah ya 1 kilo dagingnya doang. Ya. Justru kalau menurut saya bukan masalah banyaknya, makanya saya tuh nggak setuju ya lembaga-lembaga zakat di Indonesia yang kurban tuh murah-murah, biar laporannya tuh banyak gitu kurban. Karena saya tuh pernah ngurusin kurban sebuah lembaga. Pas datang kambingnya tuh kurus-kurus Pak kambingnya. Ya tuh mencit nage kumaha karunya gitu. Terus dagingnya tuh pernah tuh apa saya sisitin gitu, saya sampai ini itu berapa ekor. Itu satu kambing itu cuma 7 bungkus Pak. Terus sekarang yang kurbannya minta juga paha katanya. Saya atau habis kata saya teh diambil. Ya 7 bungkus gimana gitu. Jadi apa afdolnya ya makanya tadi dalam hadis surat Bukhari Muslim Nabi itu kurban dengan yang paling gemuk, paling besar. Jadi kurbanlah dengan yang terbaik. Nah bahkan nanti ngebagi juga ya lebih baik yang membahagiakan orang ya apa ketika menerima. Kalau saya nggak pernah membagi jeroan, nggak pernah bagi kulit. Jadi kulit itu langsung dibagikan. Misalnya siapa yang siap menerima kulit, sama jeroan itu langsung dikasihkan. Misalnya RT, Karang Taruna, DKM atau apa gitu ya. Nanti mereka saya jadwal tuh.
RT 1 Karang Taruna sapi 1 ya jam 8 harus sudah standby sama gerobak. Nanti mereka datang. Nanti sapi 2 RT ini ya datang di jadwal terus nanti ada grupnya kasih tahu RT ini siap-siap sapinya mau disembelih. Nanti mereka datang pakai gerobak. Nah, itu yang bikin lama tuh kan jeroan. Yang kulit di apa namanya di kulit dikasihkan ke sedekahkan. Habis itu kepala, kalau kepala biasanya direcah sama jagal kalau saya. Jadi dihancurin sampai jadi daging-daging. Nah, itu daging-dagingnya bisa dibagikan atau digulai sama panitia ya. Penutupan panitia tuh gulai kepala. Ya gitulah pokoknya. Insya Allah kan di sini kurbannya banyak terus loh. Mudah-mudahan semakin rapi ngurusnya semakin mantap, amal ibadahnya juga semakin bagus. Baik, sampai sini dulu untuk kajian di malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.